ini kita udah duluan deh. Kami Kepala Desa Sekempen Pati dengan ini mendukung penuh kepada Bapak Sudewo STMT untuk menjadi Bupati Pati dan Bapak Ahmad Mufri menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Wih, mantap nih Bang Jopan nih. Wih, satu putaran nih Ridho nih. Satu putaran tuh. Satu putaran tuh Bang Jopan. Tuh, tamburan nih Pan Kelurahan tuh. Untuk kasus Pilkada Jakarta, terus terang saya harus berterima kasih kepada RK dan Pak Suswono karena bisa menyatukan FPI dengan Pak Jokowi. Ini langkah betul, Pak. Apapun judulnya, FPI itu adalah organisasi yang dianggap terlarang, dibubarkan oleh Pak Jokowi. Tapi dalam Pilkada kali ini, dua belah pihak ini bisa berenang dalam satu kolam bersama. Jokowi, Pilkada, serta Partai Coklat, drama politik tanpa akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, ada yang merasa akhir-akhir ini politik Indonesia mirip sinetron nggak? Seru, penuh drama, tapi lama-lama bikin kita semua gelisah. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana mantan Presiden Jokowi, Prabowo, Gibran beserta koalisinya terus bikin berita seru yang sayangnya lebih banyak bikin kita geleng-geleng kepala daripada kita tersenyum puas. Yuk kita kulik bareng-bareng drama politik di balik Pilkada 2024 ini. Simak sampai habis ya, karena video ini akan panjang. Sobat tahu nggak, walaupun Jokowi sudah lengser, beliau kelihatannya memang benar-benar belum bisa move on. Mantan presiden kita ini sangat rajin sekali belusukan ke pasar-pasar serta proyek infrastruktur sambil bermain presiden-presidenan. Kata netizen sih, ini tanda-tanda post power syndrome. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Dalam sebuah manajemen kecil, mengelola kota itu tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Coba kita lihat Pilkada 2024 dari Quick Count. Hampir semua calon yang didukung oleh Jokowi unggul di berbagai provinsi, kecuali di DKI Jakarta. Tapi tunggu dulu sob. Kemenangan Jokowi di banyak daerah ini bukan sekedar kebetulan. Bahkan menurut riset, ada indikasi pola kecurangan yang sama seperti yang terjadi pada Pilpres kemarin. Pengerahan para aparatur kepala desa, ASN, politik uang, hingga bansos masih menjadi fenomena dalam Pilkada kali ini. Keluar tak derek. Amit keluar tak derek. Buat napa-napa bunur bareng sekalian bunur. Monggo. Keluar tak derek, ayo. Mboten napa-napa. Ayo keluar asido. Lah monggo Pak, jenengan badhe teng pundi Pak? Kula badhe teng Kepala Desa. Oke. Yo. Ayo yang Kepala Desa ayo. Ayo yang Kepala Desa. Loh Bu, mboten saged Bu. Lah, Bang bingung dewi. Itu kan katanya ya Kepala Desa masuk. Saya kan bukan Kepala Desa. Lah, iki malah ora sida mlebu lift iki piye iki? Dari Kebumen. Mana lagi? Nyuwun sewu Pak, nek mboten napa-napa, mboten sah bubar, mboten napa-napa. Nek bubar ngoten iki malah saya curiga. Pak, saking pundi Pak jenengan Pak? Kepala Desa pundi Pak jenengan Pak? Hah? Terus napa Pak? Pernah diajak kan di bulan apa? Hanya komunikasi silaturahmi. Silaturahmi. Ya PKD kan Pak Bimbang baru Pak. Kedua ada Pak Desi, ada apa kita mulai dari jam berapa Pak? Jadi jenengan belum masuk nih atau belum? ke belakang. Oh ke belakang. Terus mau masuk nggak bisa?
Ya bisa. Oh iya, bisa. Mungkin. Ayo, saya derek maksudnya. Oh, oke. Jangan masuk, saya derek gitu. Jadi masuk. Sini. Nah, monggo yang. Dan contoh yang paling menarik yaitu Banten. Jagoan Jokowi menang besar di sini. Tapi sob, bukannya merasa bangga, di sini kita malah harus waspada. Apalagi riset Temis menyebut adanya manipulasi dengan calon tunggal di beberapa daerah. Terus terang, mulai dari pilpres hingga pilkada saat ini bukan lagi bisa disebut demokrasi, tapi oligarki yang disulap menjadi pesta rakyat. Kalau sobat pikir Prabowo bakal jadi antitesis Jokowi, sebaiknya pikir ulang deh. Mereka bukan musuh, lebih mirip duet yang saling mendukung antara satu sama lain. Meski dalam pidato Prabowo terlihat bak singa podium akan adil, netral, serta tidak intervensi, tapi realitanya sangat jauh berbeda. Mari kita simak video tanya jawab berikut ini. Presiden Prabowo, apa tanggapan dan saran Anda tentang urusan di pilkada? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior-junior itulah. Jadi nggak masalah ya Pak, siapapun yang bakal terpilih? Siapapun yang dipilih nggak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Yang bener nih Pak, nanti Bapak malah ikut cawe-cawe dan intervensi. Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi, saya jamin nggak ada itu. Lah itu Pak Mulyono gimana Pak? Dia banyak didekati beberapa calon untuk kepentingan pilkada. Mulyono pasti cawe-cawe lah. Siapa yang mau jamin pilkada ini bersih? Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Yang benar ya Pak Presiden, Anda bertanggung jawab loh atas kebersihan dan netralitas pilkada dari pengaruh siapapun, termasuk si Mulyono dan Pak Presiden sendiri. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya bertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Oke deh, saya percaya. Lalu bagaimana dengan Anda Bapak Subianto? Apa tanggapan dan saran Anda di pilkada? Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Nah, hanya di wilayah DKI Jakarta lah yang menjadi satu-satunya wilayah yang benar-benar melawan arus. Ridwan Kamil Suswono, calon favorit Jokowi, kalah dari Pramono Anung Rano Karno. Tapi ironisnya, di sini banyak yang berpendapat kalahnya mereka di Jakarta adalah tamparan kecil karena dominasi Jokowi di daerah-daerah lain sudah terlalu kuat. Sobat RJ semuanya, pernah dengar istilah Partai Coklat nggak? Ini bukan nama partai baru, tapi sebutan untuk Polri yang disebut-sebut menjadi alat politik Jokowi. Bahkan Hasto Kristianto dari PDI Perjuangan secara belak-belakan pun menyebut bahwa Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat tersebut bukan siapa-siapa. Widih, serem kan? Dalam podcast yang viral beberapa hari yang lalu, Hasto juga mengungkapkan bahwa Jokowi memanfaatkan Polri untuk mempertahankan pengaruhnya. Pemilihan Listio Sigit sebagai Kapolri yang melompati 5 angkatan, dan karena inilah membuat Polri terlihat lebih loyal pada Jokowi ketimbang menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum. Jokowi masih bisa melakukan segala hal ketika dia tidak lagi sebagai presiden, Mas. Ya sebenarnya secara teoretik kekuasaan tidak bisa. Tetapi Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Sigit Listio. Ini kan belum melompati 5 angkatan. Dan ini kan karena ada kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan. Saking kuatnya pengaruh ini, di sini ada dugaan Polri bahkan ikut masuk ke ruang-ruang agama demi kepentingan politik. Setiap menerima laporan kepala desa, bahkan anggota DPRD kami di Bolmong, Sulawesi Utara, megang mic aja nggak boleh. Gereja-gereja dimasukin atas nama Partai Coklat.
pada kepentingan kekuasaan. Maka kemudian saya menyelusuri rekam jejak Polri. Ya ini mohon maaf ya, termasuk saya sebut Pak Listio Sigit. Karena begitu banyak fakta-fakta yang terungkap di MK tentang keterlibatan ini yang kemudian mereduksi. Sobat RJ, kalau polisi sudah terlibat hampir dalam semua lini kekuasaan, apa bisa demokrasi kita ini dianggap sehat? Sobat RJ semuanya, politik itu memang kompleks, tapi satu hal yang pasti, kita nggak boleh lengah walaupun Jokowi sudah menguasai semua lini. Tapi demokrasi di negeri ini saat ini rusak berantakan, dan tentu saja di sini kita harus selalu berjuang demi tegaknya demokrasi di negeri ini. Karena demokrasi ini bukan milik segelintir elit, tapi milik kita semuanya. Jangan biarkan para oligarki terus saja berpesta sementara kita bisa mengelus dada. Mungkin di sini perjuangan ini akan panjang, tapi di sini saya berjanji akan selalu menyuarakan kebenaran dan menguliti ketidakadilan. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa lagi dalam drama politik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.